Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi di bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 pokok bahasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. 2 pokok bahasan lainnya akan Bapak sampaikan pada video selanjutnya. Baik, pada masa tahun 1945 hingga tahun 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda ketika itu masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu juga terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Adanya pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Kota Madiun. Adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kemudian APRA yang dikenal sebagai Angkatan Perang Ratu Adil melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950. Dan adanya pemberontakan Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950 ketika itu. Kemudian yang terakhir, adanya pemberontakan RMS atau yang dikenal dengan Republik Maluku Selatan. Berdasarkan UUDS tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian, terlaksananya pemilihan umum pertama kali di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Pada ketika itu terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilih ini juga berhasil memilih anggota-anggota dan lembaga konstitu sejumlah 550 orang. Sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi
demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Kemudian pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru, yang dimana masa Orde Baru ini diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Yang terakhir, pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan-dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran ketika itu guna menuntut turunnya Presiden Soeharto. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang dapat Bapak jelaskan di bab 1 mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.